Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazludin Hakim Firmansyah. Saya berasal dari Prodi Bisnis Digital. Di sini saya akan mempresentasikan 3 materi, yaitu yang pertama filsafat Pancasila, yang kedua ideologi, dan yang ketiga asal mulanya. Saya akan mempresentasikan yang materi filsafat. Pengertian filsafat dan filsafat Pancasila. Filsafat adalah majemuk yang tersusun dari philos atau philein yang berarti kekasih, sahabat, mencintai, dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan, hikmat, kearifan, dan pengetahuan. Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat dalam arti produk, sebagai pandangan hidup, dan dalam arti praktis. Filsafat Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dilakukan dengan cara deduktif atau induktif. 1. Cara deduktif, yaitu dengan cara mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusun secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. Yang kedua, cara induktif, yaitu dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikan dan menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala-gejala itu. Inti sila-sila Pancasila meliputi: yang pertama, Tuhan, yaitu sebagai kausa prima. Yang kedua, manusia, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. Membahas Pancasila sebagai filsafat berarti mengungkapkan konsep kebenaran Pancasila yang bukan saja ditunjukkan pada bangsa Indonesia, melainkan juga bagi manusia pada umumnya. Landasan ontologis Pancasila. Ontologis adalah ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu atau tentang ada keberadaan, eksistensi, dan disamakan artinya dengan metafisika. Pancasila terdiri dari 5. Setiap sila bukanlah merupakan asas yang berdiri sendiri, melainkan memiliki satu kesatuan dasar ontologi. Landasan epistemologis Pancasila. Epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validasi ilmu pengetahuan. Epistemologi meneliti sumber pengetahuan, proses, dan syarat terjadi pengetahuan. Batas dan validatif ilmu pengetahuan. Epistemologi adalah ilmu tentang teori terjadinya ilmu. Secara epistemologi, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Dasar epistemologi Pancasila pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan dasar etimologi. Maka dasar epistemologi Pancasila sangat berkaitan erat dengan konsep dasarnya tentang hakikat manusia. Landasan akiosiologis Pancasila. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki satu kesatuan dasar akiosiologis, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. Akiosiologi Pancasila mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai Pancasila.
Istilah akisiologi berasal dari kata Yunani yang artinya nilai manfaat dan logos yang artinya pikiran, ilmu, dan teori. Akisiologi adalah teori ilmu, yaitu suatu yang diinginkan, disukai, atau yang bail. Bidang yang diselidiki adalah hakikat nilai, kriteria nilai, dan kedudukan metafisika suatu nilai. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu ideologi. Pancasila dalam perspektif ideologi. Pengertian ideologi. Ideologi berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu ide yang berarti gagasan, konsep, cita-cita, dan pengertian dasar, serta logos yang berarti ilmu. Secara etimologis, ideologi dapat diartikan sebagai cita-cita atau pandangan suatu bangsa menjadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi negara adalah Pancasila sebagai dasar sistem penyelenggaraan negara bagi seluruh warga negara Indonesia yang berdasar kepada cita-cita leluhur bangsa. Pengertian menurut para tokoh sastra Pradeja, ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisasi menjadi suatu sistem yang teratur. Surjanto, ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya menjaga jarak dengan dunia kehidupannya. Mubrayarto, ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu. Marx dan Engels, ideologi adalah sebuah doktrin palsu, tepatnya sebuah penjelasan yang palsu guna melayani kepentingan kelas bourgeois. Dalam pengertiannya sebagai kesadaran palsu, ini ideologi berarti kesadaran yang menyembunyikan hubungan real orang-orang dengan dunia mereka. Alfian, ideologi adalah pandangan atau sistem nilai yang menyeluruh dan mendalam tentang bagaimana cara yang sebaiknya, yaitu secara moral dianggap benar dan adil, mengatur tingkah laku bersama dalam berbagai segi kehidupan. Gramsci, ideologi sebagai lebih dari sekedar sistem ide. Ia lebih mengedepankan ideologi organik yang bersifat historis. Historical organik ideologis, yaitu ideologi yang diperlukan dalam kondisi sosial tertentu. Surjanto Puspowardoyo, ideologi adalah keseluruhan sistem gagasan atau ide yang secara normatif berfungsi sebagai persepsi, landasan, dan orientasi tingkah laku individu dan masyarakat yang terarah ke tujuan tertentu. Lahir dan tumbuh kembangnya suatu ideologi. Ideologi negara diyakini kebenarannya untuk hidup bersama, diakui adanya nilai-nilai dasar, tumbuh kembang di dalam masyarakat, konsep-konsep abstrak inkremental. Kedua, dicantumkan dalam konstitusi negara, dirumuskan dalam deklarasi negara, dijabarkan dalam berbagai kehidupan, hasil oleh pikir para cendekiawan. Hakikat ideologi. Ideologi adalah konsep bersistem yang umumnya dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup, sebagaimana disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Para ahli juga mendefinisikan ideologi menurut sudut pandangnya masing-masing. Salah satunya, filsuf barat Karl Marx mengartikan ideologi sebagai alat untuk mencapai kesetaraan dan kesejahteraan bersama dalam masyarakat.
Ideologi satu pilihan yang jelas menuntut komitmen untuk mewujudkannya. Semakin dalam kesadaran ideologi seseorang, berarti semakin tinggi pula rasa komitmennya dan untuk melaksanakannya. Fungsi ideologi menurut Carrington Clymer Roode. Yang pertama, mempersatukan rakyat, suatu negara atau pengikut suatu gerakan yang berusaha untuk mengubah dasar negara. Alat komunikasi simbolis antara pemimpin dan yang dipimpin. Yang kedua, sebagai pedoman untuk mengambil kebijakan dan perilaku publik. Sifat ideologi. Ideologi terbuka, suatu sistem pemikiran yang terbuka. Nilai-nilai dalam ideologi tidak dipaksakan dari luar negeri, dari masyarakat itu sendiri, mengambil yang bersifat positif dan ideologi yang ada. Contoh Pancasila. Ideologi tertutup, sistem pemikiran yang tertutup, artinya nilai-nilai dan cita-cita yang terkandung dalam ideologi merupakan cita-cita dari pencetus ideologi tersebut. Misalnya, ideologi komunis oleh Karl Marx. Pancasila sebagai ideologi nasional. Para pendiri bangsa menginginkan Pancasila sebagai dasar negara sekaligus sebagai ideologi nasional. Nilai dan fungsi filsafat Pancasila telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Secara lembaga dan formal kedudukan dan fungsi Pancasila ditingkatkan dari filsafat hidup menjadi filsafat negara. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ideologi Pancasila dikenal sebagai ideologi terbuka yang memiliki arti yaitu ideologi yang mampu mengikuti arus perkembangan zaman. Dinamis, sistem pemikiran yang terbuka dan hasil konsensus masyarakat. Oleh karenanya, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, namun bersifat reformasi, dinamis, dan terbuka. Hal ini dimasukkan bahwa ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, senantiasa mampu menyesuaikan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Dimensi ideologi terbuka. Dr. Alfian, dimensi realistis berasal dari nilai real yang hidup dalam masyarakat. Dimensi ideologisme mengandung idealisme, bukan angan-angan, memberi harapan tentang masa depan yang lebih baik. Dimensi fleksibilitas memiliki keluasan untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru yang relevan tentang dirinya tanpa menghilangkan jati diri. Pancasila sebagai sumber nilai dan paradigma pembangunan. Nilai sama dengan value. Sesuatu dikatakan mempunyai nilai apabila ia berguna, benar, indah, baik, atau religius. Nilai bersifat abstrak dan tidak dapat disentuh oleh panca indera. Menurut kamus ilmiah, nilai adalah ide tentang apa yang baik, benar, bijaksana, dan apa yang berguna. Macam-macam nilai. Yang pertama, kekuasaan. Yang kedua, pendidikan atau peneragan. Yang ketiga, kekayaan. Yang keempat, kesehatan. Yang kelima, keterampilan. Yang keenam, kasih sayang. Yang ketujuh, kejujuran dan keadilan. Yang kedelapan, keseganan atau penghormatan, atau bisa dibilang respect. Dua pandangan tentang nilai. Nilai objektif, nilai yang ada pada objek itu sendiri. Nilai subjektif, nilai yang bergantung pada penangkapan perasaan orang lain. Perbedaan nilai berdasarkan cirinya. Nilai yang mendarah daging, intrinsic value, nilai yang telah menjadi kepribadian. Bila dilanggar timbul rasa malu dan bersalah. Orang yang taat beragama merasa bersalah jika melanggar salah satu norma. Materi yang selanjutnya yaitu Pancasila dalam kajian sejarah. Pancasila ditinjau asal mulanya. Yang pertama, kausa materialis, asal mula bahan.
Yang kedua, kausa formalis, asal mula bentuk. Yang ketiga, kausa efisien, asal mula karya. Yang keempat, kausa finalis, asal mula tujuan. Bentuk dan isi Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai perkataan. Yang kedua, Pancasila sebagai suatu susunan yang bulat dan utuh. Yang ketiga, Pancasila sebagai dasar filsafat. Yang keempat, tiap-tiap bagian atau sila merupakan bagian yang mutlak. Pancasila kesatuan, Pancasila yang bersifat kesatuan organis. Tidak boleh meniadakan, menghapuskan, atau melupakannya dalam sikap atau perbuatan. Yang kedua, manusia sebagai subjek atau pendukung Pancasila. Yang ketiga, Pancasila adalah kesatuan bersifat organis. Susunan Pancasila yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Pengertian piramidal digunakan untuk menggambarkan hubungan hierarkis dari Pancasila dalam urutan-urutan luas, kuantitas, dan juga dalam hal isi sifatnya kualitas. Rumusan Pancasila yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Fungsi Pancasila yang pertama, sebagai pandangan hidup bangsa dan sebagai dasar negara. Yang kedua, Pancasila sebagai hasil perjanjian luhur seluruh bangsa. Yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nilai yang terkandung dalam ideologi terbuka, yang pertama, nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Faktor yang mendorong pemikiran mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang pertama, kenyataan bahwa dalam proses pembangunan nasional berencana, dinamika masyarakat kita berkembang dengan amat cepat. Yang kedua, kenyataan bangkrutnya ideologi tertutup seperti Marxisme, Leninisme, atau komunisme. Yang ketiga, pengalaman sejarah politik kita sendiri di masa lampau, sewaktu pengaruh komunisme sangat besar. Yang keempat, tekad kita untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai dasar Pancasila yang abadi kita temukan dalam 4 alinea pembukaan UUD 1945. Alinea pertama memuat keyakinan kita kepada kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, kepada peri kemanusiaan, dan kepada peri keadilan. Alinea kedua membuat cita-cita nasional sekaligus cita-cita kemerdekaan kita itu, yaitu suatu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea ketiga memuat watak aktif dan rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaan. Alinea keempat memberikan arahan mengenai tujuan negara, susunan negara, sistem pemerintahan, dan dasar negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.